Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekelas bersama saya Jilan Jelgisi Alicia. Saya di sini ingin menyampaikan biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan, Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan Perang Banjar. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kayu Tanggi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nama aslinya yaitu Gusti Inu Kartapati. Ayahnya adalah Pangeran Masahut dan ibunya bernama Gusti Hadijah. Ia lahir di tengah pertentangan dua keluarga yang merebutkan tahta Banjar. Namun tak seperti anak bangsawan pada umumnya, Antasari sejak kecil telah dirundung kemalangan akibat pertikaian keluarga besarnya. Antara keluarga besar dari pihak ayah dan ibunya sebenarnya saling merebutkan kekuasaan di Banjar yang berakhir dengan perang saudara di antara keduanya. Keluarga ayahnya, Pangeran Masahut, berada di kelompok yang kalah. Saudaranya hingga orang tuanya telah dibunuh oleh pihak yang berkuasa. Karenanya, Pangeran Antasari terbuang dari istana, tumbuh di tengah masyarakat biasa, sebagai rakyat jelata. Ia membanting tulang untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kondisi hidup demikian ini justru membentuk pribadi Antasari sebagai orang berwatak keras dan tak kenal menyerah yang tercermin dalam riwayat perlawanannya. Riwayat perlawanan pada tahun 1859, Belanda melakukan tindakan represif dan penindakan terhadap rakyat Banjar, termasuk pemaksaan pajak yang berat. Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap penindasan ini dan memobilisasikan pasukan untuk melawan Belanda. Perlawanan ini dikenal sebagai Perang Banjar atau Perang Antasari. Perang Banjar merupakan perlawanan antara rakyat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan ini dimulai pada tahun 1859 dan benar-benar berakhir pada 1925. Dalam peperangan yang berlangsung dahsyat, Pangeran Antasari bersama pasukannya berhasil menguasai beberapa wilayah dari tangan Belanda. Lokasi pertama yang diserang adalah lokasi pertambangan di kawasan Gunung Jabuk dan berhasil menguasai pertambangan batu bara di Pangaron. Antasari kemudian semakin memperluas kawasan kekuasaannya untuk melawan pasukan-pasukan Belanda lainnya. Pasukan Pangeran Antasari sempat mengalami keterdesakan setelah Belanda menyerang kawasan Martapura yang membuat ia dan pasukannya mundur ke Benua Lima. Tahun 1860, Pangeran Antasari bertolak ke Muara Taboh. Di sana ia sempat merayu Kutai untuk turut melawan Belanda. Sayangnya ditolak. Di Lontotuttor, sebuah kapal Belanda bernama Onrus dikuasai oleh kelompok Antasari dan seluruh awak kapalnya dibunuh. Gelagat Pangeran Antasari semakin menyulut kemarahan orang-orang Belanda yang kemudian menyelenggarakan sayembara. Belanda menjanjikan kepada siapapun yang dapat membawa kepala Antasari akan diberikan 5.000 sampai 10.000 gulden. Rayuan bagi masyarakat Banjar agar berkhianat ternyata tidak ampuh. Kawanan prajurit di bawah Antasari rupanya setia. Dalam peperangan tersebut, Antasari tidak mampu dibunuh Belanda hingga akhir hayatnya. Riwayat kematian Antasari menurut buku Pangeran Antasari terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1993. Ketika wabah cacar menyerang, ia meninggal ketika adanya serangan wabah cacar yang banyak menjangkit para prajuritnya. Termasuk ia juga meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Sebelum meninggal, Pangeran Antasari berpesan kepada keturunannya untuk meneruskan perjuangan melawan kolonial Belanda. Pangeran Antasari dimakamkan di Tanah Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara, pada tanggal 27 Maret 1968. Ia kemudian digelari sebagai pahlawan Indonesia. Itu dia informasi yang dapat saya sampaikan mengenai biografi Pangeran Antasari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.